Apakah ada kisah ulama yang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak ya ulama yang mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seorang mimpi melihat Nabi di dalam tidurnya itu bukan tanda kesolehan seseorang. Harus dipahami. Jelas ya? Itu bukan tanda kesolehan seseorang. Karena itu banyak orang-orang saleh menurut kesepakatan itu mereka tidak pernah melihat Nabi dalam mimpi. Jelas ya? Tapi mereka lebih paham tentang Nabi, lebih mengerti tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang yang mengaku melihatnya di dalam apa? Di dalam mimpinya. Karena itu mimpi itu bukan tanda seseorang itu dianggap saleh atau tidak, atau tanda dia benar atau tidak, atau tanda dia berilmu atau tidak. Mimpi itu semua orang bisa bermimpi. Semua orang bisa bermimpi. Iya. Sampai di masa dekat ini. Masa dekat ini. Jelas ya? Ada di antara ulama kita, seperti misalnya Syekh Mukbil ya. Beliau tidak pernah bermimpi melihat Nabi. Tidak pernah beliau cerita bermimpi melihat Nabi. Cuman ada orang-orang awam, dia mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia melihat Nabi? Dia melihat Nabi berjalan. Lalu Nabi meninggalkan jejak-jejak. Ya, ketika berjalan. Setelah itu datang Syekh Mukbil, beliau berjalan mengikuti jejak yang sama. Tidak keluar dari ya. Iya. Ini orang awam yang mimpi. Jelas ya? Dia tidak belajar agama dengan banyak, tapi dia mulai dengar kalimat-kalimat bagus dari dakwah Syekh Mukbil, kemudian ada yang menjelek-jelekkannya, maka dia mimpi seperti itu dalam mimpinya. Dan waktu itu, ya, orang awam ini sempat bertanya kepada Nabi. Saya lupa sekarang apa pertanyaannya dan apa jawaban Nabi. Cuman jawaban Nabi yang dia nukilkan itu dengan bahasa fasih. Diucapkan oleh orang awam ini. Ya kalau bahasa Arab umumnya orang Yaman, dia tidak berucap seperti hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya bahwa mimpi itu, siapa yang bermimpi, itu belum tentu menunjukkan kesolehan, keilmuan, dan seterusnya. Maka jangan jadikan sandaran tentang hal tersebut. Ya, saya pernah di satu kesempatan habis sholat Jumat sama yang pengurus masjid, saya diundang ke rumahnya. Masya Allah, di rumahnya penuh gambar-gambar. Saya nggak tahu dari mana asal usul gambar itu. Ada gambar Abu Bakar, ada gambar Umar, ada gambar Utsman, gambar Ali. Saya nggak tahu dari mana dia dapat. Yang jelas salah satu pertanyaannya, Ustadz pernah lihat Nabi atau tidak? Ya, jadi itu ukuran selalu dipahamkan pada sebagian orang. Ya saya berkata saya nggak pernah melihat Nabi. Terus Bapak bagaimana? Ketika saya tanya balik, dia menangis terseduh-seduh. Ya, saya tunggu sampai reda tangisnya. Terus dia cerita, saya lihat Nabi, tapi Nabi berpaling dari saya. Baik saya tanya, Nabi yang Bapak lihat itu kayak bagaimana? Rambutnya ya bagaimana? Oh nggak jelas Ustadz saya lihatnya. Ya, dia bisa aja melihat Nabi, ceritakan sifat-sifat Nabi kan jelas. Ya, dari rambutnya, warna kulitnya, wajahnya, tingginya, itu saya bisa tanyakan. Kalau memang dia benar melihat Nabi, ya kan? Jadi dalam mimpi itu Nabi tidak bisa disuruh oleh syaitan, tapi syaitan bisa mengaku saya Nabi, bisa mengaku. Jelas ya? Jadi kalau ada di dalam mimpi mengaku saya Nabi, ya rambutnya panjang kayak Michael Jackson begitu, nah, itu jelas ya bukan Nabi itu. Ya, baik. Jadi itu kan ada tanda-tanda yang jelas ya, yang bisa diketahui. Maka saya tanya kepada orang itu tadi, ya Bapak bagaimana caranya bisa melihat Nabi? Oh itu ada ritualnya, masa Ustadz tidak tahu? Ya, saya bilang saya nggak tahu. Jadi itu caranya Ustadz, kita tidur pocong katanya. Wah, tunggu malam Jumat terus pakai pakaian putih, terus tidur kayak pocong begini pakai putih itu, terus baca, saya lupa baca Qul Huwallahu Ahad berapa kali gitu, kalau nggak salah 1000 ya. Terus baca apa lagi?
sampai tertidur, nanti akan mimpi melihat Nabi. Saya bilang dari caranya aja Bapak sudah keliru, pasti itu bukan Nabi yang Bapak lihat. Jelas ya? Baik. Jadi hal-hal yang seperti ini semuanya perkara-perkara keliru. Bukan menjadi ukuran ya. Ukuran itu sudah jelas. Nabi meninggalkan agama ini, semuanya sudah terang. Tentu Al-Quran dan Sunnah. Agama itu terwarisi dari masa ke masa. Dipelajari. Diambil dari mulut-mulut guru. Nah, itu begitu cara belajar. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik.